Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Fadilah tablik dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku dan aku mengetahui dari raut wajah beliau bahwa sesuatu telah terjadi pada diri beliau. Beliau tidak berbicara kepada siapapun. Setelah berwudu, beliau masuk ke masjid. Aku pun merapatkan telinga ke dinding kamarku agar dapat mendengar apa yang beliau sabdakan. Beliau duduk di atas mimbar. Setelah memuji Allah, beliau berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya Allah SWT berfirman kepada kalian, serulah manusia agar berbuat baik dan cegahlah mereka dari kemungkaran. Sebelum datang suatu masa ketika kalian berdoa, tetapi doa kalian tidak aku kabulkan. Kalian meminta kepadaku, tetapi aku tidak memberimu. Dan kalian meminta tolong kepadaku, tetapi aku tidak menolongmu. Beliau tidak menambah khutbahnya hingga turun dari mimbar. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Bagi saudara-saudara yang ingin melawan musuh-musuh Islam, tetapi tidak mempedulikan dan meremehkan masalah agama, hendaknya benar-benar memperhatikan hadis ini, bahwa pertolongan Allah, pertolongan terhadap kaum muslimin itu tersembunyi dalam kekuatan agama mereka. Abu Darda radhiyallahu an adalah seorang sahabat yang terkenal. Ia berkata, tetaplah engkau menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah SWT akan membangkitkan seorang raja zalim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tuamu dan tidak akan menyayangi orang-orang muda di antaramu. Jika orang-orang solehmu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika engkau meminta bantuan darinya, dia tidak akan membantumu. Jika engkau memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Oleh sebab itu, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka dia akan menolongmu dan dia akan mengokohkan langkah-langkahmu terhadap musuh-musuhmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Iyang surkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanmu. Dan jika Allah membiarkan kalian, maka siapakah yang akan membantu kalian selain Allah SWT sesudah itu? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 160. Disebutkan dalam kitab Durrul Mansur riwayat Tirmidzi dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda sambil bersumpah, tetaplah kamu menyuruh manusia agar berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah SWT akan menurunkan azab yang pedih kepadamu dan doamu tidak diterima olehnya. Demikian tadi telah kita dengarkan keutamaan tentang tablik. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan juga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah SWT. Dan juga mengingatkan kepada saudara kita untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah SWT dan takut murka Allah ketika kita melakukan sekecil-kecil maksiat.
Untuk kesempatan majlis kita akhiri dengan doa subhanallah wa bihamdi subhanallah hamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.